kita butuhkan itu paketnya komplit, Pak. Bukan paket hemat. Komplitnya apa? Di situ ada pertolongan, di situ ada kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nasr. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, dan bertaubat, beristighfarlah. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat An-Nasr di posisi surat yang ke-110, didahului oleh surat Al-Kafirun, setelah itu surat Al-Lahab. Surat An-Nasr ini turunnya di Madinah. Al-Kafirun turunnya di Makkah. Al-Lahab turunnya juga di Makkah. Jadi diapit oleh dua surat. Surat An-Nasr ini namanya surat pertolongan. Nah, ada ulama yang mengatakan kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah harus berani melawan orang-orang yang kafir, melawan Abu Lahab, ya. Surat An-Nasr ini Bapak Ibu turun di Madinah berapa bulan sebelum peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu adalah kembalinya kota Makkah, direbut oleh Rasulullah dan kaum beriman.
tanpa ada perperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Kota Makkah dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu beritanya sudah sampai sebelum peristiwa itu terjadi dengan surat An-Nasr. Iza jaa. Jaa itu fi'il madhi dalam kajian bahasa Arab. Sebenarnya menceritakan yang telah lalu, telah datang. Padahal ayat ini turun sebelum kemenangan kota Makkah. Maka dimulailah dengan kata iza, iza jaa. Fi'il madhi berubah berfungsi menjadi maknanya fi'il mudhari', maka dia akan bermakna akan. Maka akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Karena informasinya ini dari Allah, maka itu pasti. Kecuali informasinya dari saya, dari Ustadz, itu belum tahu pasti. Maka itu bisa diterjemahkan pasti akan datang pertolongan Allah dan kemenangan. Begitu cara memahami surat An-Nasr ini. Di situ ada Nasrullah, ada wal-fath, jadi dipisah dengan Allah. Pertolongan Allah dan kemenangan. Kenapa tidak dibilang saja Pak? Pertolongan dan kemenangan dari Allah. Tapi di situ dibatasi seolah-olah Nasrullah, pertolong datang dari Allah, lalu di belakangnya baru disebut kemenangan. Ternyata memang ada pertolongan dan kemenangan itu satu paket Pak. Ada yang ditolong lalu diberi kemenangan. Nah, itulah yang terjadi di waktu peristiwa Fathul Makkah. Ditolong oleh Allah lalu diberi kemenangan. Perlawanan tidak ada tumpah darah. Bayangkan kota Makkah yang sudah sekian lama dikuasai oleh kaum musyrikin, kemudian dikuasai oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Awak menunjuk presidennya banyak lah mati dia. Ya kan? Ini luar biasa ya, menguasai kota Makkah yang selama ini. Nah, disitulah bentuknya Nasrullah wal-fath. Yang kedua, ada yang ditolong oleh Allah tapi tidak menang. Ya, dia ditolong Pak, tapi tidak diberi kemenangan. Seperti Ashabul Kahfi, di waktu mereka berhadapan dengan penguasa yang zalim, lalu mereka menyingkir, kemudian masuk ke dalam sebuah gua disebut dengan Al-Kahfi. Maka mereka ditolong oleh Allah, nginap di situ. Berapa lamanya? 309 tahun lamanya. Ya, 300 tambah 9. Coba bayangkan. Kukunya tidak panjang Pak. Ya, sunginya tidaklah panjang, bulu hidungnya tidaklah keluar gitu. Badannya tidak gemuk, tidak pula kurus. 309 tahun. Apakah itu tidak pertolongan Allah? Saya jujur saja Pak, kok kalau tidak diurus enggak sebulan saya kok halah bantu. Ya nak, kalau tidak diurus wajar kok dalam enggak sebulan kok Pak. Ikut 309 tahun tertidur di situ. Yang kedua, guanya itu Pak, tempatnya itu 309 tahun aman saja. Tidak ada masalah, seperti satu hari saja Pak. Sama dengan masjid ini, nanti siang atau malam Bapak datang lagi ke masjid ini, tidak ada yang berubah di masjid ini Pak.
Tapi kalau kita tutup masjid ini agak 5 tahun sajalah tutup. Besok datang kemari balik 5 tahun ke depan anta jadi masjid kan? Jalan lawahnya mungkin, debunya mungkin nak. Itu 5 tahun kok 309 tahun. Lingkungannya bersih seperti itu aja. Seperti 1 hari setengah hari sajalah, Pak. Nah, itu bentuknya pertolongan Allah. Ya kan? Justru mereka tahu kalau mereka sudah tertidur itu adalah ketika mereka belanja. Sehingga uang yang dipakai itu adalah 3 abad yang lampau. Baru mereka sadar, oh, mereka ditolong tapi tidak diberi kemenangan pada waktu itu. Itu tandanya, Pak, ada nasrullah. Ada yang tidak ditolong menang, Pak. Iya curang Ustadz, menang. Ada yang menang tapi tidak ditolong oleh Allah. Fir'aun itu berkuasa, jangan Bapak kira tidak berkuasa. Berkuasa dia. Malah dia mengaku sebagai Tuhan, Pak. Menang dia sekian lama tapi tidak ditolong, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ujung hayatnya dihancurkan. Jadi ada orang yang diberi jabatan tapi dengan jabatan itu dia dihinakan, Pak. Ada orang yang diberi harta yang banyak, dengan harta itu dia dihinakan. Dia dimenangkan dalam jabatan, dimenangkan dalam hartanya, tapi tidak diberi pertolongan. Itu sudah ada di hadapan kita. Fir'aun namanya. Ya. Korun namanya, Pak. Ya. Makanya sampai menjelang Ramadan ke Patangkon, lalu alun-ado jemaah yang masrobok dia mau undang akikah anak. Ustaz, datanglah besok akikah cucu Ustaz. Siapa mau cucu apa tu ke Ciambo? Fir'aun Ustaz. Alun-ado le Pak. Sampai kini alun-ado orang yang minat magian nama cucu anaknya jo Fir'aun. Padahal Fir'aun berkuasa, Pak. Iya kan? Kalau hanya jabatan, pangkat, kedudukan, apa bedanya dengan Fir'aun? Kalau yang dikejar itu adalah harta, kekayaan, apa bedanya dengan Korun? Bara hebatnya kekayaan Korun itu. Kunci-kunci kekayaan saja dibawa oleh sekian anak-anak muda. Apa punya kunci bara? Kunci pagar ada. Kunci pintu rumah, kunci kamar lah, lamari. Bara orang membawa kunci itu. Ya nak. Nah, itu menunjukkan Bapak Ibu, yang kita capai itu umat Islam itu 2, bukan 1. Menang ditolong oleh Allah. Sehingga di waktu kita mendapatkan jabatan, pangkat, kedudukan, itu membawa kemuliaan. Bukankah pangkat jabatan itu menjadi mulia ketika berada di tangannya Nabi Sulaiman, berkuasa dan juga kaya? Tapi di tangannya Fir'aun menjadi kehinaan. Bukankah harta itu di tangannya Utsman, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, menjadi kemuliaan memperjuangkan Islam, tapi harta menjadi kehinaan di tangannya Abu Lahab. Abu Lahab itu kaya, Pak. Ya kan? Anak awak cari itu yang mah. Nah, itu makanya Allah katakan iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi yang kita cari itu pertolongan dan kemenangan. Apa caranya gitu? Itu. Makanya Allah sebutkan di situ dalam ayat itu ada 3 caranya untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan. 1, fasabbih. Maka banyaklah bertasbih, mensucikan Allah. Mau baca subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Atau makna tasbih itu perbanyak salat-salat sunat.
Maka itu ketika datang ayat ini, para sahabat banyak bertasbih. Hanya berapa bulan setelah ini muncul peristiwa Fathul Makkah. Jadi kekuatan tasbih itu luar biasa, Pak. Bertasbihlah siang dan malam. Ya, ini lillah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Itu burung-burung yang bertengger-tengger di pagar bapak-bapak, ibu-ibu itu di jalan-jalan itu, mereka bertasbih. Setiap sayapnya dikembangkan itu mereka bertasbih. Kalau tidak memberikan manfaat, tidak membawa mudarat, jangan diganggu, Pak. Tapi kalau dia mendatangkan manfaat, ambil, silakan. Karena semua makhluk yang ada di bumi ini bertasbih. Nah, termasuk kita perbanyaklah bertasbih. Mau pagi, mau petang, ya kan? Mau baca subhanallah, subhanallah. Tapi agak nikmati seketik bacanya, Pak. Ada loh jemaah subhanallah, 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 nak jalih je ada dibacanya. 3 kali sini lah jalih sudah salat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tu subhanallah, 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 subhanallah. Inilah. Tapi dah jemaah siko dah, Pak. Jemaah siko hampir sama saya perangai itu nya. Ya nah. Fasabbih. Jadi ada pa di situ, Pak. Jadi kalau ingin jaa nasrullah itu wal fath, maka makanya itu kembali itu. Maka ingin tak kemenangan, ingin tak ditolong oleh Allah keluarga kita, negeri kita, maka banyaklah bertasbih. Ya kan? Tufanya fasababiyah itu, Pak. Bersebabkan tasbih itu Allah akan datangkan pertolongan. Kalau diri kita banyak bertasbih, maka Allah akan berikan pertolongan dan kemenangan untuk diri kita. Biarlah banyak haratu, Pak, asalai berkah. Setuju tak? Capek iyo deh, Bu, ya. Biarlah kayo asalai berkah. Daripada miskin, hendak lo berkah kan. Yang kedua, bihamdi, memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu, Bapak Ibu-ibu, bukan karena telah mendapatkan nikmat. Nih Bapak-bapak semuanya sehat nih kan? Sehat ya, Pak ya? Ibu-ibu sehat? Untuk sehat itu tetap berada di posisinya, kita dahulu perbanyaklah baca alhamdulillah, supaya harta yang kita miliki tidak berpindah kepada orang lain dengan cara yang batil. Banyak alhamdulillah. Jangan ketika mendapat saja langsung alhamdulillah. Berarti alhamdulillah kita itu hanya untuk yang akan datang. Maka itu di waktu kita memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin, maka sesungguhnya kita sedang mengokohkan yang sudah kita miliki. Kita tidak ingin, Pak, kesehatan kita hilang. Kita tidak ingin waktu kita habis begitu saja. Kita tidak ingin rezeki kita hilang. Maka itu untuk mengokohkannya, satu, pas bacalah alhamdulillah. Jadi kalau negeri ini negeri yang bersyukur, maka keberkahan-keberkahan akan datang. Ambo kepatang mantahan bantuan jemaah ke pesisir, Pak. Jadi mau calik sepanjang jalan itu kadang-kadang dah tak pikir ya, Pak. Bala auto yang lewat, maka korban-korban itu banyak yang mau pulang kampung lewat di situ, ya kan? Karena tagak di jalan itu nampak batih banjir itu, ya kan? Lebih tinggi lo daripada auto tu, apa kira itu, ya kan? Belum lagi lumpurnya luar biasa itu sepanjang jalan, ya kan? Ya. Tabayang je awak, Pak. Awak patang banjir juga, Pak. Tapi itu sih less stress je deh. Ya nak jemaah. Kadang sapinggang sampai awak ada salutik, iko lumpurnya saja masuk ke dalam
rumah. Kamu tanya jemaah situ, apa yang paling dibutuhkan setelah ini Pak? Alat masak kami tidak ada lagi Pak. Kayak kuali tidak ada, kompor tidak ada, apa tidak ada kan. Kurang puasa Pak. Nah kini terakhir kok daruratnya kok. Kalau kita fikir Bapak Ibu, apa caranya supaya keberkahan itu tetap? Alhamdulillah. Jangan bekol lapeh dari musibah baru alhamdulillah. Ya kan, dapat nikmat alhamdulillah. Nampak dia nyoba nampak, dapat hutang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Awak dapat lo minjam koperasi. Ketika berhutang bertokok lo kan yang alhamdulillah. Tiko juga membayarnya merungui Pak. Tak jemaah siko dah. Ada orang berhutang rasa mendapat, membayar rasa kehilangan. Kok berhutang di kadai kau Pak, besok pindah ke kadai kau Pak. Kau tak dibayar dah. Maka galak Pak berkata, yo lo curang beko siko tu. Fasabbih bihamdi rabbika. Jadi kalau ingin cepat pertolongan dan kemenangan itu selalu kepada kita, syukuri. Maka itu alhamdulillah Pak, awalun wa akhirun. Bapak Ibu kalau tidak bisa berdoa bahasa Indonesia Pak, boleh berdoa dengan bahasa Arab. Iyo kalau tidak pandai. Tidak itu dah Ustaz, tidak pandai bahasa Arab baru. Nah itulah biasa. Saya tidak perlu diajahan tu dah Bapak Ibu ya. Sekurang-kurangnya Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Wassalatu wassalamu ala. Gitu kan? Berselawat kepada Nabi. Baca taus, baca basmalah, baca alhamdulillah, baca selawat. Itu bebas Indonesia saja. Ya nak, kalau tidak bisa bahasa Arab. Terakhir nanti apa dibaca? Murabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terakhirnya apa? Apa? Begitu berdoa diajarkan alhamdulillah, alhamdulillah di bawahnya. Iko kadang-kadang lah 3 kali sandawanya Pak anda tahan aja baca alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama itu mensyukuri, mengokohkan pertolongan pemberian Allah selama ini, kesehatankah, hartakah, ketenangan jiwakah, keluarga yang damaikah, semuanya itu alhamdulillah yang pertama. Alhamdulillah penutup adalah alhamdulillah untuk yang akan diberikan oleh Allah. Begitu memahami kalimat alhamdulillah. Tapi bacanya benar alhamdulillah. Mau pakai alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang kedua Pak. Perbanyak itu, perbanyak. Satu bertasbih, kedua bertahmid. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini kekuatan istighfar. Nah, karena kita tidak orang Arab Pak, kadang zuk istighfar itu tidak dapat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hanya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Coba kalau dipahami sedikit apa makna astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu yang kalimat astaghfirullah itu. Apakah hanya untuk taubat saja? Apakah habis berdosa istighfar? Tidak. Makanya habis sholat itu kita disyariatkan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Malah ada waktu yang terbaik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu kan masih berapa hari lagi nih hari raya kok. Ada waktu Pak, nanti sahur itu ya mungkin jam-jam 4 lah sampai batasnya fajar ya, waktu subuh. Tadi subuh jam berapa masuk Pak? Ya kan, karena ada subuh yang sudah ditambah 8 menit ya, itu di waktu MUI Sumatera Barat bermuzakarah di
Hotel Bukit Gadang Si Junjung, saya hadir di situ. Itu mengkaji tentang perubahan waktu fajar. Bapak boleh klik itu di internet, di Google, perubahan waktu fajar menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Itu ditambah 8 menit dari waktu yang biasa. Nah, kalau itu yang dipakai semakin lama lagi kan. Jadi waktunya sahar itu, waktu sahur itu sampai waktunya subuh. Nah, setelah Bapak makan, minum, sediakan sedikit menjelang subuh itu, mau 10 menit atau 15 menit. Untuk apa Ustaz? Wal mustaghfirina fi ashar. Beristighfar. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu setelah habis makan, minum, selesai, lalu pergi ke masjid atau di masjid di rumah, banyak istighfar. Duduk di masjid, istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka. Silakan perbanyak istighfar. Itu di waktu sahar, Pak. Nah, istighfar ini bapak-bapak, ibu-ibu, cepat mendatangkan pertolongan dan kebenangan dari Allah. Saya ingin tutup kajian ini dengan kisah nyata begini, Pak. Dan itu sering bapak-bapak, ibu-ibu, dan hampir setiap hari saya coba perhatikan. Satu kali saya bawa jemaah haji, Pak, satu regu 11 orang. Padahal saya sudah sering ke situ, Pak. Ya, sudah sering mana? Ya, sudah belasan kali saya ke situ. Dan saya masih sering berdoa kepada Allah jangan sampai nyasar. Jadi walaupun lahacuk ke Makkah, ke Madinah itu, Pak, kalau tiba ongeh, sombong, takabur, sasik aja ya. Jadi pas bawa jemaah, Pak, putar-putar 3 jam. Pak, kok enggak tahu apa gitu, ha? Padahal sudah sering, Pak. Bahasa lah di Gunung Allah, bahasa Arab ditanya, pas ditanya bahasa Arab, dia enggak ngerti bahasa Arab. Ditanya dia bahasa Inggris, dia enggak lo paham dah, Pak. Ikutlah. Lalu saya duduk, tanya jemaah satu-satu. Bah, kok sasik awak kini? Ada masalah enggak tadi? Coba pikir-pikir lah sebelum merangkik. Kira ada satu orang ibu yang ngajak kawannya, Pak. Bu, payu Ustaz. InsyaAllah awak aman gitu. Awak tak sasik je Ustaz awak lacuk kamari. Dia mengecewakan Ustaz kau lacuk kamari, awak tak sasik tu, Pak. Akhirnya nyogulung je Ustaz dia sekali, Pak. Iya kan? Itulah penyebabnya. Maka ditajalah istighfar ikut. Dia merasa aman, merasa tak sasik karena payu ju ambo. Ustaz kau lacuk kamari, dia nak sasik lain. Kece Allah, acibolah. Boleh je Ustaz dia kau nak sasik. Kira 3 jam putar-putar, Pak. Au baiknya istighfar. Jadi kalau ada jalan-jalan buntu, ya kan, pikiran kita buntu, anak kita, keluarga kita, ya kan, maka buka jalan itu dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi ini sebenarnya modal kita, Pak. Dan ini diberitahu oleh Allah sebelum peristiwa Fathul Makkah. Setelah berapa bulan setelah itu Allah buktikan bahwa terjadilah peristiwa pertolongan dan kemenangan itu. Jadi yang kita butuhkan itu paketnya komplit, Pak. Bukan paket hemat. Komplitnya apa? Di situ ada pertolongan, di situ ada kemenangan. Nah, jadi secara amalan supaya Allah berikan pertolongan kepada kita, maka perbanyaklah bertasbih, bertahmid dan istighfar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.